Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita bisa secepatnya dipertemukan di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas psikologi penjas dan olahraga dengan materi motivasi dalam olahraga, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122, dari kelas Penjas Kesrek D angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu definisi motivasi. Motivasi merupakan faktor yang menarik dalam psikologi olahraga karena merupakan salah satu aspek yang paling terkendali. Motivasi berasal dari kata move yang artinya bergerak. Salah satu unsur dari motivasi adalah motif atau motif. Motif adalah alasan atau sesuatu yang memotivasi. Dari Anton Irianto pada tahun 2005. Olahragawan yang memiliki motivasi yang tinggi akan memperlihatkan minat yang besar, perhatian yang penuh terhadap tugas-tugas latihan, memusatkan fisik dan psikis, tidak mengenal rasa bosan atau menyerah atau kalah, apalagi yang namanya putus asa. Berikut ini ada beberapa faktor atau definisi motivasi. Yang pertama, menurut Singgide Gunarsa pada tahun 1996 mengatakan bahwa motivasi adalah kekuatan atau tenaga pendorong agar seseorang bertingkah laku. Yang kedua, menurut Sudibyo Setio-Broto pada tahun 2002 menyatakan bahwa motivasi adalah proses aktualisasi dari sumber penggerak dan pendorong perbuatan manusia. Yang ketiga, menurut Weinberg dan Gould pada tahun 2003 menyatakan bahwa motivasi adalah arah dan intensitas dari usaha. Yang keempat, menurut Santrop pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa motivasi adalah tingkah laku individu berpikir dan memiliki perasaan dengan cara yang individu tersebut dilakukan dengan penekanan pada aktivitas atau aktivasi. Yang kelima, menurut Taylor atau Wilson pada tahun 2005, motivation is the inclination to pursue and persist in activity related to one sport. Artinya, motivasi adalah kecenderungan untuk mengajar dan bertahan dalam aktivitas seseorang yang berhubungan dengan olahraga. Seperti itu. Yang keenam, menurut Anton Irianto pada tahun 2005 menyatakan bahwa motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang ketujuh, menurut Muhammad Sattar Sabran pada tahun 2005 menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan di dalam yang berupa harapan atau keinginan yang menggerakkan individu yang bersifat menggiatkan. Yang kedelapan yaitu menurut Muhammad Sattar Sabran. Selanjutnya menurut Husdarta pada tahun 2010
yang menyatakan bahwa motivasi adalah energi psikologis yang bersifat abstrak dan refleksi kekuatan interaksi antara kognisi pengalaman dan kebutuhan. Yang pertama, teori motif atau motivasi. Motivasi berbeda dengan motif. Motif dikatakan sebagai dorongan atau kehendak yang menyebabkan seseorang bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Motif merupakan suatu kondisi internal atau disposisi atau kesiapsiagaan. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau dihayati. Termotivasinya individu untuk berbuat tergantung dari besar kecilnya motif. Adapun sifat-sifat motif meliputi yang pertama itu merupakan sumber penggerak dan pendorong dari dalam diri subjek yang terorganisasi. Yang kedua, terarah pada tujuan tertentu secara selektif. Yang ketiga, untuk mendapatkan kepuasan atau menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang keempat, dapat disadari atau tidak disadari. Yang kelima, ikut menentukan pola kegiatan. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan motivasi meliputi yang pertama teori hedonisme, yakni manusia akan memilih aktivitas yang menyebabkan perasaan gembira dan senang. Yang kedua, teori naluri, yaitu menghubungkan perilaku semua aktivitas dengan berbagai naluri, misalnya naluri untuk mempertahankan diri. Yang ketiga, teori kebudayaan, yaitu menghubungkan tingkah laku berdasarkan pola kebudayaan tempat berbeda atau tempat berada. Yang keempat, teori berprestasi, yaitu yang mendorong individu untuk berlomba dengan ukuran keunggulan. Yang kelima, teori kebutuhan, yang menyatakan bahwa tingkah laku adalah hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu yang kedua, motivasi berolahraga. Motivasi berolahraga bervariasi antara lain individu yang satu dengan yang lainnya karena perbedaan kebutuhan dan kepentingan. Selanjutnya, motivasi tersebut bisa berkembang yang awalnya tidak ada hasrat untuk bertanding, akhirnya termotivasi untuk berprestasi dan mengikuti pertandingan. Adapun motivasi individu berpartisipasi dalam olahraga antara lain yang pertama untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Yang kedua untuk berhubungan dan mencari teman. Yang ketiga untuk mencapai sukses dan mendapatkan pengakuan. Yang keempat untuk memelihara kesehatan badan. Yang kelima untuk menyalurkan energi. Yang keenam untuk mendapatkan pengalaman penuh tantangan dan menggembirakan. Seperti itu. Selanjutnya, alasan individu tidak melanjutkan aktivitas dalam berolahraga antara lain yaitu kegiatan yang menjemukan atau monoton. Yang kedua, kegiatan kurang menimbulkan tantangan dan rangsangan. Yang ketiga, pengalaman yang diperoleh menimbulkan frustasi dan kekecewaan. Seperti itu. Singgih De Gunarsa pada tahun 1996 menyatakan dalam rangka pembinaan terhadap olahragawan muda, upah yang baik untuk lebih memacu motivasi olahragawan untuk menang dalam pertandingan adalah dengan pujian dan perasaan senang atau bangga terhadap usaha-usahanya dalam pertandingan yang telah ditunjukkan, tanpa terlalu menekankan kemenangan sebagai tolak ukurnya. Seperti itu.
Selanjutnya itu jenis-jenis motivasi. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik bersumber dari dalam diri individu itu sendiri untuk melakukan aktivitas olahraga. Motivasi intrinsik sifatnya permanen, mandiri, dan stabil karena dorongan berasal dari dalam. Kondisi kejiwaan orang yang bersangkutanlah yang akan menentukan kuat atau tidaknya motivasi dan berlangsung lama atau tidaknya motivasi tersebut. Biasanya motivasi berolahraga yang dipengaruhi faktor intrinsik meliputi pembawaan atlet, tingkat pendidikan, pengalaman masa lalu, cita-cita, dan harapan. Seperti itu. Selanjutnya motivasi intrinsik terbagi menjadi dua, yakni motivasi intrinsik positif, yakni keinginan yang tumbuh dan berkembang mengekspresikan diri, misalnya ingin karir dalam berolahraga lebih baik dan aktualisasi diri. Yang kedua itu motivasi intrinsik negatif, yakni karena tekanan, ancaman, ketakutan, dan kekhawatiran, misalnya takut tertinggal dengan teman yang lain dalam tim. Ciri-ciri olahragawan yang memiliki motivasi intrinsik antara lain yang pertama itu berorientasi pada kepuasan dalam dirinya. Yang kedua biasanya tekun, rajin, kerja keras, teratur, disiplin dalam latihan. Yang ketiga tidak suka bergantung pada orang lain, aktivitas lebih permanen. Dan yang terakhir memiliki karakteristik kepribadian yang positif, matang, jujur, sportif, dan lain-lainnya. Seperti itu. Yang kedua motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi intrinsik mengacu pada berbagai perilaku yang diperlihatkan seseorang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Motivasi ekstrinsik bersumber dari luar diri individu untuk melakukan suatu aktivitas olahraga. Sifatnya sementara, tergantung, dan tidak stabil. Motivasi berolahraga yang dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik meliputi fasilitas yang tersedia, sarana dan prasarana, metode latihan, program latihan, dan lingkungan atau iklim pembinaan. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik terbagi menjadi dua, yakni motivasi intrinsik positif, yakni berupa hadiah, iming-iming yang membangkitkan niat untuk berbuat sesuatu. Misalnya bonus jika menang dalam sebuah pertandingan. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik negatif, yaitu sesuatu yang dipaksakan dari luar agar orang menghindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya kena sanksi atau hukuman ketika terlambat datang latihan. Adapun ciri-ciri olahragawan yang memiliki motivasi intrinsik antara lain, yang pertama, kurang sportif atau kurang jujur seperti licik atau curang. Yang kedua, sering tidak menghargai orang lain, lawan ataupun peraturan pertandingan. Dan yang ketiga itu cenderung berbuat hal-hal yang merugikan. Yang keempat, kurang bersemangat dan bergairah baik dalam latihan maupun pada saat pertandingan. Sesungguhnya motivasi intrinsik lebih efektif daripada motivasi ekstrinsik. Tetapi pada kenyataannya kedua motivasi tersebut berdiri bersamaan menuntun tingkah laku anak didik atau olahragawan.
Kedua motivasi ini memiliki hubungan yang saling menambah, menguatkan, dan melengkapi satu sama lain. Adapun yang bagian ketiga yaitu strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama, motivasi verbal. Motivasi verbal adalah motivasi dengan kata atau ucapan, bicara, ataupun berdiskusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan motivasi verbal, yang pertama yaitu memberikan pujian, yang kedua memberikan koreksi dan sugesti, yang ketiga menjelaskan peranan dalam tim agar olahragawan lebih bangga dan bertanggung jawab. Yang keempat, memberikan petunjuk. Contohnya, pada saat melatih bola voli, ada anak yang putus asa karena tidak bisa melakukan sebuah servis. Pelatih memberikan motivasi dengan berkata, "Ayo semangat, kamu pasti bisa." Atau contoh lain, pada saat latihan pelatih mengatakan, "Bagus, good job," atau "nice" kepada olahragawan karena sudah berhasil menembak dan menghasilkan poin. Yang kedua, motivasi behavioral atau perilaku olahragawannya dan dinilai oleh masyarakat. Pelatih memegang peranan penting dalam memberikan contoh perilaku yang positif. Contohnya seperti pelatih yang selalu datang tepat waktu pada saat latihan, sedangkan olahragawannya banyak yang terlambat. Lama-kelamaan, olahragawannya datang latihan lebih tepat waktu dan lebih dulu datang daripada pelatihnya. Yang ketiga yaitu motivasi visualisasi atau imajinasi. Teknik motivasi ini bertujuan untuk mempercepat proses latihan dengan membangkitkan semangat olahragawan. Caranya dengan menyuruh olahragawan untuk melihat, memperhatikan, dan membayangkan dengan seksama suatu pola gerakan, kemudian mengingat-ingat gerakan tersebut. Seperti itu. Yang keempat yaitu motivasi insentif atau bonus dan ganjaran. Motivasi ini adalah teknik motivasi yang dengan cara memberikan sebuah bonus yang bertujuan untuk menambah semangat berlatih, menambah gairah atau ambisi untuk berprestasi, dan memperpendek proses latihannya. Seperti itu. Yang kelima yaitu motivasi berbicara sendiri atau self-talk atau pep talks. Motivasi ini umum diberikan sebelum pertandingan dimulai. Pep talks khusus diberikan pada saat istirahat. Pep talks harus diberikan pada saat waktu yang tepat, karena jika diberikan pada saat yang salah dapat merusak dan mengacaukan konsentrasi. Yang keenam yaitu motivasi superstisi. Bagi sebagian orang, superstisi sering dianggap kurang masuk akal. Superstisi adalah suatu motivasi yang percaya pada peralatan atau simbol yang dianggap memiliki kekuatan atau daya dorong mental. Terkadang superstisi dapat mengubah tingkah laku menjadi lebih bersemangat, lebih ambisius, lebih besar kemauannya untuk sukses. Seperti itu. Bagian 4 yaitu motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan yang terjadi dalam diri individu untuk senantiasa meningkatkan kualitas tertentu dengan sebaik-baiknya atau lebih dari yang biasa dilakukan. Tercapainya tujuan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya yang dianggap perlu. Motivasi berprestasi dipandang sebagai motivasi sosial untuk mencapai suatu nilai dalam perbuatan seseorang berdasarkan standar atau kriteria yang paling baik. Yang pertama yaitu teori kebutuhan berprestasi. Teori kebutuhan berprestasi adalah pandangan interaksional yang mempertimbangkan faktor-faktor pribadi
dan situasional sebagai alat prediksi penting dari perilaku dan didasari oleh proses interaktif antara faktor individu dengan faktor sosial sebagai predikator perilaku. Yang kedua yaitu teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan perilaku yang dipandang sebagai aspek situasi dan predisposisi. Yang ketiga, teori tujuan berprestasi, yaitu teori tujuan berprestasi didasarkan pada asumsi adanya perbedaan dan perspektif tujuan seperti setiap individu atau cara-cara yang berbeda ketika individu menilai kompetensinya dan keberhasilannya. Yang keempat, teori motivasi kompetensi. Teori motivasi kompetensi berpendapat bahwa persepsi olahraga sebagai kontrol, yakni mengontrol persepsi belajar atau latihan dan melakukan keterampilan yang berfungsi sebagai harga diri dan evaluasi kompetensi untuk mempengaruhi kompetensi individu tersebut. Kiat membangun motivasi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu lebih senang dan puas terhadap prestasi usaha sendiri. Yang kedua, meyakini bahwa sukses bukan karena nasib mujur, tetapi karena memang hasil dari sebuah perjuangan. Yang ketiga, masalah harus dihadapi, bukan dihindari. Bagian F yaitu instrumen motivasi. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis membuat suatu kisi-kisi instrumen angket atau kuesioner tentang motivasi seperti berikut, di mana motivasi intrinsik positif dan negatif dibagi, motivasi ekstrinsik positif dan intrinsik negatif juga dibagi sesuai sub-indikator. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.